Oke, selamat sore semuanya. Kita akan mengulas nih kembali lagi dalam sahabat kita channel yang terutamanya semakin menjadi semakin depan. Tempatnya becek sekali. Aduh, bentar. Buat sobat-sobat dunia perkelincian, di sini aku akan mencontohkan beberapa makanan-makanan kelinci yang sering dipergunakan para peternak dan penghobi-penghobi di sekitar kalian. Contohnya aja seperti saya. Maaf ya ini, aduh tempatnya agak ini, namanya juga masuk ke kebun. Nah, salah satu makanan kelinci yang sering digunakan buat para peternak ataupun penghobi di peternak di daerah masing-masing. Nah, seperti ini. Ini adalah salah satu makanannya, contohnya itu kalau di tempat saya nyebutnya itu adalah kembang kuning. Nggak tahu itu namanya, mentang-mentang kembang kuning pasti disebutnya kembang kuning kali ya. Seperti itu. Nah, ini salah satu makanannya. Contohnya kita cari lagi nih, di mana nih? Ya, buat sobat-sobat ya. Waduh. Oh iya, ini dia. Ini adalah rumput. Nah, kalau rumput pasti kalian juga tahu ya, salah satunya rumput seperti ini. Ya, aduh. Nah, rumput seperti ini. Nah, buat sobat-sobat kelinci, saya pernah mencoba ya, ataupun pengalaman saya secara pribadi, ada beberapa jenis tumbuhan. Nah, ada beberapa jenis tumbuhan yang menurut saya luar biasa bahayanya ya. Ya, sangat-sangat luar biasa bahayanya. Seperti tumbuhan ini, apa ya namanya kalau di tempat kalian? Kalau di tempat saya sih namanya arei. Nah, ini guys. Ini adalah tumbuhan yang sering merambat di pagar-pagar nih. Ini sering merambat di pagar-pagar ya. Nah, pas saya pernah nyoba, namanya juga praktek ya, ataupun nyoba. Jadi saya pas dikasih tumbuhan tersebut, kelinci saya langsung lemas-lemas. Setelah ditelusuri ternyata tumbuhan ini yaitu arei ya, kalau ibaratnya kalau tempat saya banyak mengandung getah yang sangat banyak. Jadinya buat kelinci itu terlalu sangat berbahaya ya buat menurut saya pribadi, sebab saya pernah nyoba. Tapi nggak tahu ya kalau setiap daerah masing-masing, kembali lagi ke kelincinya masing-masing. Kalau mungkin kelinci alam liar dia kenapa, oh iya, kalau alam liar kenapa sih kalau misalnya dikasih tumbuhan kok mereka kuat-kuat aja? Kadang-kadang kenapa sih miara kelinci hias kok lebih rentan penyakit? Menurut aku sih itu tergantung dari kebiasaan makan mereka juga ya. Kalau misalkan mereka itu di alam liar itu jangan disamakan dengan di kandang, sobat-sobat kelinci. Kenapa sahabat-sobat kelinci di kandang beda dengan di alam liar? Karena apa? Di alam liar mereka itu tahu loh apakah daun-daunan ini berbahaya ataupun tidak. Jadi mereka tahu ya kan, seperti itu. Ya, sekali lagi ya buat sobat kelinci, kalau misalkan di tempat kalian ngasih, nah ini dia tadi tuh kembang kuning yang bisa buat dimakan kelinci. Namanya kembang kuning ya kalau di tempat saya ya. Tapi kalau di tempat kalian apa kali? Tapi saya pernah ngelihat ya, orang Sumatera kalau nggak salah itu dia ngambil kayak gini terus disayur. Katanya obat. Saya juga kurang tahu ya ini obat atau tidak. Tapi saya pernah secara langsung melihat. Buat apa kakak, kata saya gitu? Buat disayur. Oh, bisa disayur emang? Bisa ya, seperti itu. Tapi setelah saya telusuri kembali, ternyata obat ini daun ini juga kalau misalkan manusia bisa dikonsumsi, otomatis kelincinya juga bisa dong. Oh, ini nih salah satu contoh bunganya ataupun kembangnya. Makanya disebut saya itu kembang kuning. Tapi kalau di daerah kalian tuh nggak tahu ya apa ya. Ini bisa ya buat kelinci, yang hobi rumput-rumputan. Nah, kalau kalian pasti kalau rumput mah udah nggak aneh kan. Ini salah satunya itu makanannya. Nah, seperti itu kita lihat. Wah, agak serem juga sih kalau misalkan ngambil rumput di tempat kayak gini.
takut ada belut. Ngerti meren, belut itu identik dengan ular. Ya, sebelah situ lagi ya. Itu salah satu contoh makanan kelinci. Nah, di salah satu kembali kita akan mencari lagi daun-daunan yang kelinci doyan ya. Ya, buat sobat-sobat kelinci, di sini juga aku lagi di kebun juga. Ini saya nemu ini nih, apa namanya? Daun ini. Kalau di tempat aku namanya daun kacang-kacangan. Nah, ini juga salah satu tumbuhan yang bisa ataupun sering dikonsumsi oleh para peternak. Jadi daunnya itu lebar, batangnya itu kalau dipencet seperti ini kayak ada airnya. Nah, tapi ingat ya sobat-sobat kelinci, setiap pengambilan makanan itu harus dilayukan terlebih dahulu, entah itu 5 jam kalau misalkan rambut kalian tidak terlalu basah. Tapi kalau misalkan basah, wow, terlalu, itu sangat berbahaya. Karena kelinci itu identik dengan rawan, secara garis besar rawan angka kematian yang sangat luar biasa. Ini daun kacang ya, ntar kita cari lagi. Nah, ini juga ada lagi nih. Nah, ini yaitu kalau di tempat aku namanya dotang ya, kalau nggak salah itu dotang. Kalau misalkan bahasa Bogor kalau nggak salah itu katanya mah daun babadotan lalakina. Kalau bahasa Indonesianya daun babadotan cowok. Nah, seperti ini. Ini juga kayaknya ini lebih doyan ini kelinci. Kalau misalkan para peternak kalau nemu daun dotang seperti ini, pasti mereka akan lebih semangat karena kelinci ini lebih doyan banget. Dia bentuknya itu seperti ada bulu-bulu halusnya. Tapi sepengalaman saya ini aman buat kelinci karena sangat-sangat bagus. Nah, ya kan seperti ini. Sangat-sangat bagus. Nah, kalau misalkan kalian pengen nyari daun seperti ini, direkomendasikan itu di tempat-tempat yang teduh. Tapi kalau pengambilan daun seperti ini identik dengan banyak nyamuk. Ya terserah kalian sih, kalau misalkan kalian mau ngambil silahkan. Ini daunnya seperti ini ya datang ya. Masih banyak sih daun-daunan yang disukai kelinci. Rumput kan kalian udah tahu. Oke, kita cari lagi ya. Oke, ini dotang. Nah, buat sobat-sobat dunia hewan, yaitu dunia kelinci, contohnya tadi saya telah sebutkan ya, utamakan kalau misalkan pengambilan rumput ataupun bahan-bahan buat makan si kelinci harus dikeringkan, dilayukan terlebih dahulu. Contohnya seperti ini. Nah, ini punya contohnya ini. Oh, ini ada kangkung, makanan yang otomatis kalian juga tahu ya, yang sangat doyan. Kadang-kadang gini ya, Om katanya emang dikasih kangkung mencret. Kembali lagi kebiasaan dikasih makannya apa. Kalau misalkan kalian biasanya dikasih pakan pelet tapi dikasih kangkung segar, otomatis dia juga akan kaget. Ini salah satu daun yang sering dikonsumsi kelinci, pasti tahu. Nah, di sini ada juga ada daun kremek. Kata orang Jawa, ini daun kremek yang sering ditumis ataupun jadikan sayur. Bentuknya bentuknya seperti ini, daunnya panjang. Nah, daunnya panjang, batangnya gede. Tuh, seperti kangkung sih batangnya juga. Seperti ini. Nah, ini ada yaitu rumput. Rumput juga kalian pasti tahu ya. Nggak usah disebutin lagi ya. Nah, salah satunya yaitu apalagi nih yang kita temukan. Oh, ternyata ini ada 3 jenis lagi ya. Ternyata tadi banyak ya beberapa jenis yang kita pelajari, sangat-sangat luar biasa ya. Alam kita itu menyediakan banyak sekali makanan-makanan kelincinya. Seperti itu. Oke, buat kalian terima kasih yang udah ngikutin video-video ini. Mudah-mudahan pengetahuan tentang makanan-makanan kelinci kalian tahu.
Walaupun ibaratnya video ini sederhana, mudah-mudahan saya berdoa berguna buat kalian ataupun para hobi-hobi awam ataupun pemula yang tentunya ingin belajar beternak kelinci. Saya kembali ingatkan lagi buat kalian yang ingin miara kelinci, siapkan mental kalian lebih kuat kembali, karena kelinci bukan hewan yang mudah dipelihara. Oke, mengerti kan? Ya oke, saya ucapkan terima kasih kembali ya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video selanjutnya. Bye bye.